Halo semua, perkenalkan nama saya Anggi Suisa. Program studi saya Informatika Fakultas Ilmu Komputer, mata kuliah Kalkulus. Ya, materi yang saya akan bawa yaitu menjelaskan turunan fungsi. Yang pertama yaitu definisi turunan fungsi adalah konsep yang menggambarkan laju perubahan suatu fungsi terhadap variabel independennya. Turunan dari fungsi fx pada titik x didefinisikan sebagai limit berikut, yaitu fungsi x sama dengan limit h menuju o, f dalam kurung x tambah h kurang fx per h. Contohnya, jika fx sama dengan x pangkat 2, maka turunannya adalah fx sama dengan 2x. Berarti bahwa pada setiap titik x, fungsi x pangkat 2 berubah dengan laju yaitu 2x. Yang kedua yaitu aturan dasar turunan. Jika fx dengan c adalah konstan, maka fx sama dengan, jika suatu fungsi fx sama dengan c, di mana c adalah bilangan konstan, jadi tidak tergantung pada x, maka fungsi tersebut tidak berubah. Jika nilai fungsi sama, maka tidak ada perubahan dan turunannya sama dengan 0. Yang ketiga yaitu turunan fungsi konstan. Jika fx sama dengan c adalah konstan, maka fx sama dengan 0. Jadi, di mana C adalah konstan, yaitu bilangan tetap, misalnya 3 min 7 atau 100, maka turunannya adalah 0. Kenapa? Karena konstan tidak ada berubah terhadap X. Iya, yang keempat, turunan fungsi identitas. Fungsi identitas adalah di fungsi yang bentuknya fx sama dengan x. Turunannya d per dx. Jadi x sama dengan 1, karena fx sama dengan x berubah sebesar 1 satuan untuk setiap kenaikan x sebesar 1. Jadi laju perubahan atau turunan dari fungsi identitas adalah 1. Yang kelima yaitu turunan fungsi pangkat mengikuti aturan pangkat. Jika kita memiliki fungsi fx, x pangkat n sama dengan, di mana n adalah bilangan real, maka turunan dari fungsi tersebut dapat dihitung dengan rumus yaitu fx kurang nx pangkat n kurang 1. Contoh, jika fx sama dengan x pangkat 1 per 2, maka fx sama dengan 1 per 2x, jadi 1 per 2 akar x. Yang keenam yaitu sifat-sifat turunan fungsi. Yang pertama, linearitas, yaitu kita mencari turunan dari masing-masing fungsi secara terpisah lalu menjumlahkan atau mengurangi hasilnya. Contoh, jika fx dan gx adalah fungsi, maka disertai a dan b adalah konstan. Yang kedua, aturan pembagian. Turunan pembagian dikali penyebut dikurangi pembilang kali turunan penyebut dan dibagi kuadratnya penyebut. Yang ketiga, aturan dari fungsi konstan. Jika c adalah konstan, maka d per dx dikali c sama dengan 0. Artinya, jika suatu fungsi dikalikan dengan konstan, maka konstan tersebut tetap ada saat turunan. Yang ketujuh yaitu aturan rantai, perlu menurunkan di luar terlebih dahulu, dikalikan dengan turunan fungsi dalam. Jika y sama dengan f, g, dan x, maka g sama dengan x pangkat 2 tambah 1 pangkat 3, maka fungsi dalam gx sama dengan x pangkat 2 tambah 1, turunannya gx sama dengan 2x. Jadi y sama dengan x pangkat 2 tambah 1 di dalam kurungan pangkat 2, 2x sama dengan 6x, x pangkat 2 tambah 1 pangkat 2. Yang A, konsep aturan pangkat. Chain rule digunakan untuk menurunkan fungsi majemuk, yaitu fungsi yang di dalamnya terdapat fungsi lain. Jika kita punya fungsi y sama dengan f, g, dan x, artinya y bergantung pada u sama dengan gx, perubahan pada x mengurangi y memenuhi u. B, teorema aturan rantai. Jika y sama dengan fu dan u sama dengan gx, maka dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Yang terakhir yaitu C, turunan berdasarkan rantai. Yang pertama, identitas fungsi
luar dan dalam. Yang kedua, turunan di luar terhadap di dalam atau dianggap fungsi sebagai variabel tunggal. Yang ketiga, dikali dengan turunan yang disesuai dalam terhadap variabel aslinya, misalnya X.